Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wenti Sasropita Abius Eskom MM yang merupakan dosen Prodi Bisnis Digital Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis dan desain proses bisnis yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Mata kuliah analisis desain proses bisnis dengan kode mata kuliah BD304 merupakan rumpun mata kuliah ortodidaktik dengan SKS 3 SKS belajar di semester 3 dengan kelas 31. Mata kuliah ini akan disajikan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai 7 berfokus pada pemahaman teori-teori dasar mengenai analisis proses bisnis. Di pertemuan 8 akan dilakukan ujian tengah semester berupa praktikum wawancara dengan stakeholder. Pertemuan 9 sampai 10 yaitu praktik penggunaan BPMN model dengan menggunakan aplikasi Visio. Di pertemuan 11 sampai 13 berfokus pada pengerjaan tugas kelompok, yaitu membuat artikel tentang analisis desain proses bisnis. Di pertemuan ke-14 kita akan melakukan bimbingan terhadap tugas kelompok. Pertemuan terakhir kita akan mempresentasikan hasil artikel dari masing-masing kelompok. Mata kuliah ini membahas konsep, teknik, dan alat dalam menganalisis serta merancang proses bisnis berbasis teknologi informasi. Mahasiswa akan mempelajari pendekatan sistematis dalam mengidentifikasikan kebutuhan bisnis, memodelkan proses menggunakan notasi standar Business Process Model and Notation atau BPMN, serta mengevaluasi efektivitas proses mendukung pengambilan keputusan strategis. Melalui pendekatan Project Based Learning atau PBL, mahasiswa akan bekerja secara tim mengangkat permasalahan proses bisnis nyata dari dunia industri atau instansi, melakukan studi kasus, observasi, pemetaan proses exiting, identifikasi inefisiensi, dan perancangan ulang proses dengan model yang lebih efektif dan efisien. Proyek akhir berbentuk dokumen analisis dan desain lengkap dengan simulasi BPMN. CPL Prodi untuk mata kuliah analisis desain proses bisnis ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dapat bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Mampu melakukan analisis dan desain dengan menggunakan kaidah rekayasa software dan hardware serta algoritma dengan cara menggunakan tools dan dapat menunjukkan hasil dan kondisi yang maksimal untuk aplikasi bisnis. Kemudian mahasiswa mampu merancang dan menjalankan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengendalian dalam mengelola suatu organisasi bisnis dan non-bisnis serta pengembangannya. Dan mahasiswa mampu merancang metode proses bisnis dan infrastruktur teknologi informasi sesuai kebutuhan bisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, untuk CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar analisis dan desain proses bisnis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis proses bisnis yang ada dengan menggunakan alat analisis seperti BPMN dan metode lain. CPMK 3, mahasiswa mampu mendesain ulang proses bisnis berdasarkan kebutuhan organisasi. CPMK 4, mahasiswa mampu mengukur kinerja proses bisnis menggunakan KPI. Dan CPMK 5, mahasiswa mampu menghasilkan artikel ilmiah yang berkualitas berdasarkan analisis kelompok. Untuk metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi kelompok, kemudian pengkajian, survei, wawancara, dan presentasi artikel ilmiah. Ini akan disampaikan di akhir pertemuan. Untuk aktivitas pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan cara melatih berpikir kritis, analitik, induktif, deduktif, reflektif, memicu high order thinking melalui interaktif dan partisipasi. Untuk sistem penilaian, kriteria evaluasi dalam persen dengan bobot pertama itu poin kehadiran 10%, kemudian UTS atau ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 10%, kemudian tugas 10%, partisipasi dalam proyek 50%. Dengan rentang nilai A 85 sampai 100, kemudian Amin 80
sampai 84,99, B plus 70 sampai 79,99, B 65 sampai 69,99, B min 60 sampai 64,99, C plus 50 sampai 59,99, C 40 sampai 49,99, D 20 sampai 39,99, dan terakhir nilai E 0 sampai 19,99. Untuk referensi buku Marlon Dumas DKK dengan judul Fundamental Manajemen Proses Bisnis tahun 2021. Referensi lainnya bisa juga melalui artikel yang telah Ibu terbitkan sesuai dengan mata kuliah Analisis Desain Proses Bisnis, jurnal kedua Ibu dengan metode yang sama, metode BPMN, yang merupakan artikel yang telah Ibu susun sendiri dan juga Ibu susun bersama rekan-rekan mahasiswa dalam studi project, tugas project based learning. Jadi output akhirnya itu berupa artikel yang Ibu terbitkan di artikel jurnal bereputasi. Berikut video pembelajaran dengan materi penemuan proses bisnis pada pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Udah siap kita melanjutkan pelajaran hari ini? Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, kita mulai pertemuan hari ini terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, kita mulai ya. Hari ini kita pertemuan keempat. Betul ya? Ya, Bu. Ya. Untuk ya hari ini ketua, siapa yang tidak hadir? Kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Bu. Ya, oke. Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai bisnis proses manajemen. Nah, ada yang masih ingat siapa? Bu, saya, Bu. Ya, silakan Ayu, gimana? Bisnis proses manajemen. Menurut saya, BPM itu adalah seni atau ilmu yang tugasnya untuk mengawasi bagaimana pekerjaan itu dilakukan dalam suatu organisasi. Dia tuh untuk memastikan hasil yang konsisten dan memanfaatkan peluang-peluang perbaikan. Ya, bagus ya Ayu ya. Nah, kemudian dalam proses bisnis proses manajemen ini kita melakukan beberapa fase ya untuk melakukan bisnis proses manajemen ini. Siapa yang masih ingat apa saja fase-fase yang dilalui di dalam bisnis proses manajemen? Ya, Sally silakan. Ya, pertama Identifikasi proses, lalu kedua, lanjut ke penemuan proses, ketiga, lanjut ke analisis proses, keempat, lalu ke desain proses, redesign proses, kelima, lagi ke implementasi implementasi proses, proses, dan terakhir pemantauan proses. yang keenam pemantauan proses. Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan bagaimana fase kedua dari bisnis proses manajemen, yaitu penemuan proses bisnis. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, memahami tujuan, manfaat, dan tantangan dari penemuan proses bisnis. Kemudian kita mengidentifikasikan metode dan teknik untuk menemukan proses bisnis, kemudian menganalisis proses aktual yang kita temukan. Kemudian kita menggunakan pemodelan proses bisnis untuk menggambarkan atau memetakan bagaimana jalannya proses bisnis tersebut. Kemudian kita menyusun laporan dan nanti terakhir akan membentuk tim kelompok untuk menyusun bagaimana penemuan proses bisnis di suatu bisnis. Sebelum Ibu lanjut bagaimana kita menemukan proses bisnis tersebut, sebelumnya di antara rekan-rekan mahasiswa semua, ada yang pernah berbelanja online? Pernah, Bu? Pernah? Ya. Belanja di toko online? Ya, Pernah ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, apa kira-kira yang dilakukan saat berbelanja online tersebut? Pemesanan. Ya, bagus. Pemesanan, kemudian apalagi? Check out? Iya. Ya, Masukkan pemesanan. keranjang dulu. Kemudian masukkan keranjang gitu ya kira-kira ya. Iya. Sampai terakhir Pembayarannya juga. melakukan pembayaran. Nah, bagaimana kita memetakannya atau bagaimana kita menggambarkan dari urutan proses bisnis tersebut? Inilah yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Jadi penemuan proses bisnis ini kegiatan mengidentifikasikan, memetakan, dan mendokumentasikan proses-proses yang berlangsung di dalam organisasi ataupun bisnis, ya, suatu bisnis. Nah, ini mencakup
proses formal dan informal. Apa saja yang akan kita lakukan? Ya, jadi tujuan utama untuk penemuan proses bisnis itu, pertama kita memahami terlebih dahulu proses aktual. Nah, di tahapan pertama ini kita mengidentifikasikan bagaimana pekerjaan benar-benar dilakukan di lapangan atau di suatu proses bisnis ataupun di suatu organisasi. Kemudian yang kedua, kita mengungkap kesenjangan, yaitu mengenali perbedaan antara proses yang diharapkan dengan proses yang terjadi. Kemudian yang ketiga itu dasar perbaikan berkelanjutan. Bagaimana kita menyediakan fondasi untuk meningkatkan suatu proses bisnis. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi. Ya, dari proses bisnis yang ada, kita lihat, kemudian kita tingkatkan proses bisnis tersebut sehingga bisa mempercepat alur kerja, mengurangi pemborosan dari alur proses bisnis tersebut. Adapun metode penemuan proses bisnis, ada berbagai macam metode. Pertama, kita bisa menggunakan pendekatan top down. Ya, dimulai dari pemahaman manajemen terhadap proses secara keseluruhan. Biasanya melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan. Misalnya nih, rekan-rekan mahasiswa di sini melakukan di awal itu penerimaan mahasiswa baru, ya. Nah, ini merupakan suatu bagian dari proses bisnis. Kemudian dari penerimaan mahasiswa tersebut itu ada langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang rekan-rekan mahasiswa lakukan. Misalnya apa saja dari awal pendaftaran itu? Nah, Cari informasi dulu guys. mencari informasi, kemudian Baru nanti chat call center. menghubungi call center. Kemudian Baru nanti mendaftarkan bagaimana tahapannya, pendaftaran dulu berarti melakukan pendaftaran. Ya, bagus ya Ayu ya. Kemudian yang kedua bisa dengan pendekatan bottom up. Ya, berdasarkan data aktual dari aktivitas di lapangan. Nah, kebetulan tadi kan rekan-rekan mahasiswa sudah terlibat langsung di lapangan gitu ya. Jadi sehingga bisa menemukan bagaimana langkah-langkah dari proses bisnis penerimaan mahasiswa baru. Jadi di situ ada proses dari mulai pendaftaran, kemudian pemberkasan, kemudian ada di situ pembayaran, kemudian ada proses dari kelulusannya. Nah, kelulusan karena ada tes ya, ada tes, ada proses kelulusan, lulus atau tidak lulus. Kemudian terakhir baru proses penomoran mahasiswa. Terakhir penyerahan kartu mahasiswa. Nah, ini merupakan bagian dari proses bisnis. Ada beberapa teknik dalam penemuan proses bisnis. Yang pertama dengan wawancara dan workshop. Nah, wawancara ini misalnya mewawancarai pemangku kepentingan atau orang-orang yang terlibat di dalam proses bisnis tersebut. Kalau tadi Ibu contohkan seperti penerimaan mahasiswa baru misalnya, berarti yang diwawancara itu adalah calon mahasiswanya. Si calon mahasiswanya. Kemudian siapa lagi kira-kira yang kita wawancara untuk mengetahui bagaimana proses bisnis dari penerimaan mahasiswa baru? Ya, bagian dari universitasnya juga. Ya, bagus ya Ayu ya. Bisa jadi mahasiswanya yang kita wawancara, kemudian si call centernya, ya admin di biro akademiknya, kemudian bagian keuangannya. Nah, itu semua merupakan pemangku kepentingan dari proses bisnis penerimaan mahasiswa baru tadi. Bisa juga dengan workshop ini kita melakukan kegiatan ya dengan mengundang stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan di bidangnya. Di situ kita bisa menggali informasi mengenai proses bisnis yang berjalan. Nah, kemudian kita bisa melakukan analisis dokumentasi ya dengan meninjau misalnya SOP, kemudian paduan prosedur, kemudian struktur organisasi yang ada, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan observasi langsung. Nah, kita mengamati secara langsung di lapangan. Nah, kalau tadi rekan-rekan mahasiswa kan sudah mengalami nih, sudah mendaftar langsung. Artinya itu sudah melakukan observasi langsung. Ya. Karena apa? Karena terlibat langsung di lapangan. Nah, kemudian terakhir, teknik dalam penemuan proses itu dengan proses mining tools ya, memanfaatkan perangkat lunak ya yang ada untuk menganalisis secara otomatis. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Enggak ada, Bu. Sudah paham bagaimana penemuan proses bisnis? Paham ya? Oke. Kita lanjutkan bagaimana langkah-langkah penemuan dari proses bisnis. Nah, jadi proses bisnis ini terdiri dari berbagai macam
kejadian, kemudian aktivitas, kemudian ada titik keputusan. Nah, kemudian dalam proses bisnis ini melibatkan aktor dan objek bisnis. Aktor itu seperti misalkan karyawannya, kemudian si pelanggannya misalnya. Kalau tadi di penerimaan mahasiswa baru itu aktornya itu siapa? Calon mahasiswanya. Bagus Wilbert ya. Nah, kemudian di dalam proses bisnis ini akan menghasilkan dua keputusan. Pertama, keputusan yang negatif. Yang kedua, keputusan yang positif. Nah, dalam keputusan yang positif ini setidaknya itu menambah nilai tambah bagi si pelanggannya. Nah, contohnya misalkan tadi ya, dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Di situ ada proses tes calon mahasiswa baru. Nah, kemudian dalam proses tes tersebut ada dua keputusan. Kira-kira apa keputusannya? Lulus dan tidak lulus. Ya, bagus Ayu. Nah, itu dia. Keputusan negatifnya apa? Nggak lulus. Tidak lulus. Keputusan positifnya apa? Lulus. Lulus, ya. Langkah-langkah inilah dari awal pendaftaran sampai akhir titik keputusan tersebut, inilah yang dinamakan proses bisnis. Nah, kemudian ada beberapa macam proses bisnis ini. Nah, ini contoh umum ya, yang sederhana, yang selalu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada contohnya pertama, order to cash. Ini bagaimana pemesanan hingga pembayaran. Nah, kalau di awal tadi sudah kita contohkan bagaimana pemesanan belanja di toko online. Nah, itu urutan dari awal pemesanan sampai ke pembayaran dilakukan. Kemudian yang kedua, procure to pay atau pengadaan hingga pembayaran. Nah, contohnya di suatu instansi itu, ya benar, bagus Wilbert. Si suatu organisasi atau instansi ini memerlukan kursi sebanyak 50 unit, kemudian dilakukanlah pengadaan. Nah, dari vendornya itu mengajukan penawaran harga pertamanya. Berapa harga untuk 50 kursi ini. Nah, kemudian dimasukkan ke organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, dari perusahaan tersebut melakukan approve, kemudian memesan hingga melakukan pembayaran berapa harga 50 kursi tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari procure to pay. Kemudian ada lagi quote to order. Nah, quote to order ini penawaran hingga pemesanan. Nah, ini juga proses bisnis yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalkan Ibu contohkan di kampus kita ini kan ada wisuda ya, ada kegiatan misalkan yudisium ataupun wisuda. Nah, contoh sederhananya itu dari pihak hotel menawarkan ya berapa pembiayaan untuk penggunaan gedungnya. Kemudian kita approve dari pihak kampus dan kita melakukan pemesanan berapa pack yang akan kita pesan di hotel tersebut. Nah, itu contoh dari quote to order. Kemudian ada lagi customer complaint handling atau penanganan keluhan pelanggan. Misalnya nih, kita nih di kampus kita kan berlangganan wifi. Kemudian kita jaringan wifi-nya tuh lelet atau bermasalah. Nah, itu kan merupakan permasalahan dari si pelanggan. Nah, kemudian kita menyampaikan ke pihak vendor melakukan penanganan keluhan pelanggan. Nah, itu merupakan contoh dari proses bisnis juga. Kemudian yang terakhir, aplikasi hingga persetujuan. Nah, ini ada kira-kira yang bisa memberikan contohnya bagaimana proses bisnis? Ya, Wilbert. Kalau aplikasi itu contohnya kayak mahasiswa itu mengajukan cuti. Mahasiswa mengajukan cuti, kemudian di sistem akademik, termasuk dalam pengajuan permohonan. Ya. Lalu admin fakultas verifikasi. Nah, itu termasuk dalam verifikasi dokumen. Lalu dosen wali atau wakil dekan mengevaluasi akademik. Ya. Nah, itu termasuk dalam bagian evaluasi. Kemudian lalu akhir dekan menyetujui atau menolak permohonan yang masuk dalam keputusan akhir, dan nantinya mahasiswa mendapatkan notifikasi status cuti atau pemberitahuan hasil. Ya, itu kalau disetujui artinya disetujui cuti, kalau ditolak artinya cutinya tidak disetujui. Itu merupakan keputusan akhir dari proses bisnis. Nah, selanjutnya Ibu akan menyiapkan ya, Ibu akan memberikan tugas latihan berupa tugas kelompok. Ya, jadi nanti bentuk 3 kelompok, ya Ibu serahkan kepada ketua kelas untuk membentuk 3 kelompok. Kemudian tugasnya adalah
bagaimana memodelkan proses bisnis. Silahkan dipilih dari 5 proses bisnis yang umum ditemukan. Dari order to cash, kemudian quote to order, kemudian procure to pay, issue to resolution, application to approval. Ya, jadi dari 5 contoh proses bisnis ini, silahkan nanti dipilih salah satunya dan dibagi masing-masing kelompok. Kemudian dibuatkan atau digambarkan bagaimana alur prosesnya, kemudian ditentukan siapa aktornya, kemudian apa objek bisnisnya, apa kejadian atau peristiwa di dalam proses bisnis tersebut, kemudian apa titik keputusannya. Jadi keputusannya negatif kah atau positif kah? Itu nanti diuraikan dan digambarkan, kemudian dijelaskan oleh masing-masing kelompok nanti. Silahkan membentuk kelompok. Ya, ini tugas kelompok. Untuk kelompok 1 silakan. Kemudian kelompok 2. Nah, terakhir kelompok 3. Ya, jadi silakan sesuai dengan kelompoknya, silakan didiskusikan ya bagaimana proses bisnis dan diuraikan siapa saja aktor yang terlibat, kemudian digambarkan bagaimana proses bisnis yang terjadi. Ya, silakan dikerjakan. Silakan kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan jelaskan bagaimana proses bisnis yang sudah dibuat, kemudian urutkan bagaimana proses bisnis tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solution, yaitu pertama permasalahan login mahasiswa di sistem akademik, yaitu dimulai dari mahasiswa gagal login ke sistem, kemudian laporan dikirim ke helpdesk via email, lalu ada tim IT yang memverifikasi akun dan menemukan masalah, kemudian masalah diperbaiki dan password direset, lalu mahasiswa diberi informasi penyelesaian, lalu sistem login berhasil digunakan. Ya, nah berarti dari proses bisnis ini, siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya? Mahasiswa, Terus tim IT, sama helpdesk. tim helpdesk-nya. Ya. Nah, itu merupakan aktor yang terlibat di dalam proses bisnis tersebut ya. Nah, kemudian dari proses bisnis yang sudah dibuat, apa saja kira-kira objek bisnisnya? Email, Bu, laporan, tiket masalah, log system, kasih solusi. Oke, kemudian diberi solusi ya. Nah, terakhir ada titik keputusan tadi ya, sesuai dengan materi yang telah Ibu jelaskan, ada 2 titik keputusan yang hasilnya negatif ataupun yang positif. Nah, kalau dari contoh proses bisnis yang telah dibuat oleh kelompok 1, apa saja kira-kira titik keputusannya? kalau yang plus itu dia sistemnya tuh login berhasil. Terus kalau misalnya yang gagal, kalau yang sekali itu mahasiswa itu gagal login ke sistem. Ya, jadi ada 2 ya. Ada 2 titik keputusannya. Pertama, si mahasiswa berhasil login. Yang kedua, mahasiswa tidak berhasil login. Berarti hasilnya itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menjelaskan bagaimana contoh dari proses bisnis. Jadi kita sudah menemukan bagaimana jalan proses bisnisnya, kemudian siapa aktor yang terlibat, kemudian apa objek dari proses bisnis tersebut, dan apa titik keputusan dari proses bisnis tersebut. Ya baik rekan-rekan mahasiswa, untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi analisis proses bisnis. Nah, jadi kita minggu depan masuk ke fase ketiga dari bisnis proses manajemen. Ya, kita akan mempelajari bagaimana menganalisis proses bisnis. Oke, Bu. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini dari materi awal sampai tugas kelompok tadi, ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak, Bu. Tidak? Udah ngerti, Bu. Bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami? Ya, baik. Nah, dari materi kita dari awal tadi sampai akhir, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah,
apa kesimpulan dari materi kita hari ini, bagaimana penemuan dari proses bisnis. Bisa? Ya. Anissa, bagaimana Anissa? Nah, jadi Bu, menurut saya kesimpulannya ya penemuan proses ini ya bisa dilakukan dengan cara metodenya seperti kayak wawancara, observasi atau turun langsung ke lapangan. Ke lapangan gitu ya. Ya, bagus ya, tepuk tangan untuk Anissa. Ya, jadi proses bisnis ini memang banyak metode ataupun cara untuk menemukannya. Itu ya salah satunya ya tergantung dari proses bisnisnya. Ya, bisa dengan wawancara, kemudian observasi langsung ke lapangan ataupun kita terlibat langsung di lapangan sehingga kita bisa menemukan bagaimana alur dari proses bisnis tersebut. Kemudian dengan penemuan proses bisnis yang sistematis ini, si organisasi ataupun si pebisnis tersebut ya bisa meningkatkan efisiensi dari bisnis mereka. Jadi dari proses bisnis yang ada, mereka temukan bagaimana alurnya, kemudian mana proses bisnis yang perlu ditingkatkan, mereka perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Demikian pertemuan untuk hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.